Banyak sekali dari kaum habaib yang mengawali ceramah dengan merendahkan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, yang mana dengan doktrin-doktrinnya kepada muhibbinnya, sehingga para muhibbin habaib itu sangatlah mencintai dan menghormati kaum habaib daripada menghormati para kiai. Maka hentikan fitnah habaib Ba'alawi. Kenapa kita harus membahas hentikan memfitnah habaib Ba'alawi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini ada sebuah video yang patut kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama, di mana nasihat dari seorang ulama, Kiai Haji Dr. Kiai Haji Badruddin Subaki MHI, yang mana beliau menyampaikan agar hentikan untuk menfitnah para habaib Ba'alawi. Maka dari itu, marilah kita simak terlebih dahulu nasihat dari Dr. Kiai Haji Badruddin Subaki MHI ini. Maka hentikan menfitnah habaib Ba'alawi. Kenapa kita harus membahas hentikan memfitnah habaib Ba'alawi? Karena akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan perpecahan umat Islam yang sudah kondusif, sudah tentram, aman, sejahtera. Tiba-tiba ada sebuah tesis yang ditulis oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani sebagai karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis atau disertasi, tentu sudah diuji baru dipublikasi. Tetapi ada kejanggalan-kejanggalan kajian tesis itu. Kejanggalan pertama, ini secara akademisi, karena yang disebut karya ilmiah itu kan mengandung beberapa hal. Pertama, harus dilihat dari metodologi penelitiannya. Kemudian penulisan, metode penulisan, dan substansi atau konten dari tesis, disertasi atau skripsi. Dan juga tidak boleh dilupakan tujuan skripsi atau tesis itu. Di dalam sebuah penelitian karya ilmiah, ketika bicara tujuan itu ada dua, guna dan manfaat. Guna artinya untuk seorang yang meneliti, kalau untuk S1, S2, S3, baik itu skripsi, tesis, dan disertasi, sebagai karya ilmiah untuk mempertahankan, itu gunanya. Sedangkan manfaat artinya untuk orang lain. Dan kemudian juga dilihat dari kejanggalan lainnya. Kok ini tiba-tiba munculnya kasus memfitnah tentang Habib Ba'alawi ini sebelum Pilpres. Kejanggalan berikutnya, ketika dia mengemukakan tesis Kiai Imanuddin itu, bahwa dia sampaikan tesis ini ditulis untuk keabsahan tentang habaib Ba'alawi. Artinya dia mendebat tentang sejarah habaib Ba'alawi yang sudah kondusif. Kejanggalan berikutnya, ketika diajak debat, justru dia menyampaikan informasi yang janggal. Ketika para habaib, abuya, para kiai kumpul untuk berdebat tesis ini, justru dia tidak datang. Alasannya karena ada ulama-ulama khos dari Jawa Timur istioro, lalu membuat surat dibawa oleh Sayyidul Fikar bahwa mimpi para ulama Jawa Timur, ulama khos, bahwa Kiai Imanuddin tidak boleh datang ke tempat debat. Dan kemudian kejanggalan berikutnya, siapa pengujinya tesis ini? Kalau memang pengujinya ada ketidakpahaman misalnya, atau ada sentimen sama dengan penelitinya, maka tentu akan menjadikan hasilnya tidak optimal. Artinya gunanya bisa batal dan manfaatnya akan tidak ada. Sebuah karya ilmiah tentu harus melihat guna dan manfaat.
Kejanggalan berikutnya, penganut pengikut menyebarkan fitnah-fitnah dan kata-kata kasar. Habaib Ba'alawi Jahannam. Sebagai pendukung Kiai Mauludin tidak pantas untuk menyebar fitnah. Banyak lagi kejanggalan-kejanggalan lain, ini yang ditemukan oleh Al-Fakir. Oleh karena itu, kita di sini mencari solusi yang terbaik. Intinya adalah untuk supaya tidak terjadi fitnah memitnah. Latar belakang kenapa surat Al-Ahzab ayat 57-58 dikaitkan dengan ayat 45 dan surat Al-Buruj kita bahas. Kita melihat teks-teks ini, ya. Misalnya, teks di ayat ini adalah yu'dunallah wa rasulah. Yang kedua, yu'dunal mu'minin wal mu'minat. Kemudian ada buhtanan wa ithmam mubina. Ya, ini kalimat yu'dun ini tadi diterjemahkan menyakitkan. Hadirin rahimakumullah, saya akan jelaskan perbedaan antara ghibah dan buhtan. Kalau ghibah itu diterjemahkan mengguncing, karena dia tidak senang kepada seorang, marah sehingga dia mengguncing. Ghibah bahasa Arabnya. Dan ini di Quran dijelaskan, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Tidak boleh menggunjing salah seorang kepada yang lainnya. Kemudian apa disebut buhtan? Nah, buhtan itu lebih jahat daripada ghibah. Kalau buhtan itu ada kebencian. Karena benci, bukan marah tadi itu, sehingga dia melakukan perbuatan yang menyakitkan. Itu disebut buhtan. Buhtan itu kalau diterjemahkan bahasa kita mengada-ada. Atau kalimat buhtan dan isma mubina kalau dikaitkan dengan soal buruj itu memfitnah. Sebab fitnah itu karena membenci dia memfitnah. Kalau tadi tidak senang dia hanya ghibah saja. Ya, ini perbedaannya. Makanya ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah mal ghibah, apa yang disebut ghibah? Rasul sampaikan, dikruka ahoka bima yukrihu. Kamu menyebut saudara kamu yang dia tidak senang. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah nasihat dari Dr. Kiai Haji Subakhi yang mana beliau menyampaikan bahwasannya tesis Kiai Haji Imaduddin adalah tesis ilmiah yang masih diragukan ataupun masih abal-abal, dan umat diharuskan agar tidak terpecah belah dengan adanya penemuan tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Perlu diingat buat teman-temanku semuanya, bahwasanya di sini saya tidak membela Kiai Haji Usman Al-Bantani ataupun membela Kiai Haji Dr. Haji Subakhi yang telah kita dengarkan bersama-sama nasihatnya beliau. Kalau kita mengadari dari awal polemik nasab yang ramai di media sosial, bahwasanya itu adalah hal yang sangatlah biasa untuk kita dengarkan di media sosial. Namun banyak sekali dari kaum habaib yang mengawali ceramah dengan merendahkan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, yang mana dengan doktrin-doktrinnya kepada muhibbinnya, sehingga para muhibbin habaib itu sangatlah mencintai dan menghormati kaum habaib daripada menghormati para kiainya. Dengan adanya hal semacam itu, maka bangkitlah ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, terutama yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang meneliti dengan adanya tesis bahwasanya nasab kaum habaib itu tidaklah sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini sampai sekarang belum bisa dibuktikan ataupun dibantah dengan kaum habaib tersebut. Nah, kita sebagai umat yang dangkal dengan ilmu, dangkal dengan sejarah, hanya ingin mengetahui kebenaran apa yang telah disampaikan oleh para habaib yang mengakui dirinya adalah keturunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hanya cuma itu yang diinginkan oleh umat, agar umat ini semakin tahu dan semakin memahami
bahwasanya sejarah Islam yang ada di Nusantara ini real, benar, dengan catatan sejarah yang ada. Bukan berarti jikalau nanti membuktikan, ada pembuktian bahwasanya memang benar, bahwasanya habaib bukanlah keturunan dari baginda Rasulullah, kita sebagai seorang muslim tetap menghargai siapapun itu orangnya. Apalagi kalau memang benar keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita juga tetap akan lebih menghormati, asalkan apa yang telah diajarkan, apa yang telah disampaikan kepada umat benar-benar menjadikan diri kita menjadi nilai tambah untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya penemuan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, menurut saya bukanlah suatu fitnah ataupun mengadu domba kepada umat. Hanya umat sekarang harus pandai dan lebih pintar lagi untuk menyikapi nasihat-nasihat ulama kita, nasihat-nasihat kiai kita. Apakah nasihatnya itu menjadikan kita lebih pandai atau menjadikan kita untuk terjerumus dengan adanya kebencian? Nah, itu tergantung sikap kita menilainya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini menjadikan kita semakin tahu dan semakin paham tentang sejarah-sejarah Islam yang sebenarnya yang ada di Nusantara ini. Salam NKRI, salam Pancasila. Jaga NKRI, jangan sampai NKRI ini dinodai ataupun dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.